Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maliahi 2 ayat 16, Allah membenci perceraian. Karena itu janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan salah baca. Bukan istri mudanya, tapi istri dari masa mudanya. Sekarang mungkin sudah tua, tapi tetap harus setia. Hanya kematian yang mengakhiri pernikahan tersebut. Saudara-saudara, berarti kalau pasangan sudah meninggal baru boleh kawin lagi sama orang lain. Itu kan apa yang dikatakan Alkitab dan jelas. Tapi faktanya perceraian itu terjadi juga di antara orang-orang Kristen. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yesus bilang, karena kekerasan hatimu, kedegilan hatimu. Udah dikasih tahu ngotot, maunya ya maunya. Ya Tuhan bilang ya udah terserah. Jadi ini pasti bukan merupakan rancangan Allah yang semula. Karena Allah tidak ingin adanya perceraian di antara orang yang percaya. Bahkan seandainya terjadi perselingkuhan yang dilakukan apakah oleh suami ataukah oleh istri, mestinya solusi yang dilakukan adalah pengampunan 70 kali 7 kali. Tetapi masalahnya sekali lagi, hati manusia itu seringkali tidak mau taat kepada firman. Bahkan bukan hanya masalah perzinahan, kasus-kasus yang lain juga seringkali memicu perceraian. Misalnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Masa kalau istri digebukin sama suami terus nggak boleh cerai, ini kan membahayakan jiwanya. Ya memang saya tahu juga ada suami digebukan oleh istrinya, ada saudara sekalian ya. Istrinya ban hitam, karate, suami jual ban bekas, digebukin terus sama istri. Tapi kan jarang, lebih banyak suami yang menggebuki istrinya. Boleh nggak bercerai? Nah, di dalam kasus ini, bahkan dalam situasi paling abusive sekalipun yang membahayakan, yang dianjurkan hanyalah perpisahan dan bukan perceraian. Gimana bisa mengatasinya? Kalau perlu kumpulkan saksi, maksudnya bawa keluarga, saudara-saudara dihadapkan. Ini anak saya kok digebukin ini sama suaminya, anak kamu ini gimana? Ya mungkin bawalah adiknya yang paling besar, badan paling gede. Jangan berani sama kakak saya yang perempuan, hadapi saya. Gebrak meja kalau perlu. Oh pendeta gak boleh ngomong begitu ya. Itu saudara lebih ngerti lah saudara ya. Artinya dikasih tahu supaya ada efek jerak. Supaya tidak dilakukan lagi pemukulan-pemukulan kepada istri tersebut. Dan bila terjadi lagi, kalau perlu tulis di atas segel, akan dilaporkan kepada polisi yang berhak menahan orang di dalam penjara karena kasus kekerasan itu. Karena sekarang kan sudah ada undang-undangnya, tidak boleh semena-mena melakukan kekerasan baik terhadap istri, anak dan sebagainya. Nah, jadi kalaupun itu dilakukan, maka tidak boleh cerai melainkan pisah untuk sementara waktu. Sampai kalau keduanya itu merindukan satu dengan yang lain, menyadari kesalahan satu dengan yang lain, rujuk kembali sehingga keluarga dipulihkan. Walaupun memang dalam kenyataannya mengubah karakter itu ternyata sulit saudara-saudara. Walaupun sudah pisah pun kadang-kadang kumat lagi. Tetapi kasus-kasus apapun sebetulnya tidak boleh membuat kita bercerai. Contohnya, tidak cocok karakternya satu dengan yang lain, ya nggak boleh cerai. Memang laki sama perempuan dalam pernikahan itu nggak ada yang 100% cocok. Tetapi justru perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ribut terus, nggak boleh cerai. Sakit, istrinya sakit atau suaminya sakit. Oh tidak bisa menjalankan fungsinya, ditinggalkan. Kan tidak boleh. Sampai maut memisahkan, setia selagi kaya atau miskin, muda sampai tua, sehat atau sakit, dalam segala kondisi kita memegang janji pernikahan. Ada masalah keuangan, utang banyak, gak punya duit, diceraikan. Ada uang abang sayang,
Tidak ada uang abangku tendang. Tidak boleh, saudara. Punya kebiasaan buruk, ngorok, diceraikan. Nggak boleh itu, saudara-saudara ya. Berjudi, wah memang ini susah. Tapi sebetulnya solusinya adalah perubahan karakter, bukan menceraikan pasangan. Tidak punya anak, tetap tidak boleh diceraikan. Tidak dibenarkan alasan-alasan apapun untuk bercerai. Karena perceraian menimbulkan efek yang negatif dalam berbagai aspek. Secara spiritual negatif, secara psikologikal negatif, secara sosial negatif, secara ekonomi juga negatif. Dan yang paling kena dampak negatifnya biasanya adalah anak-anak. Anak-anak akan menderita. Saya pernah dengar kisah sepasang suami istri berantem hebat, saudara. Pada anak sudah 5 loh. Dan ketika lagi puncak-puncaknya suami gebrak meja. Dia bilang, sudah kita cerai saja. Anak 1-2 ikut saya. Istrinya gak mau kalah. Dia bilang, emang takut dicerain? Udah kita cerai. Anak 4 dan 5 ikut saya. Anak yang ketiga mendengar itu langsung syok, saudara sekalian. Sejak itu kepahitan. Karena dia gak tahu ikut sama siapa. Begitu. Yang kena dampak paling buruk adalah anaknya. Jadi apapun kasusnya tidak boleh cerai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau zina? Karena dalam Matius 5 ayat 32, Yesus sendiri berkata, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Orang yang menceraikan istri lalu kawin sama orang lain, maka dia berzina. Kecuali kalau istrinya itu berzina, maka dia tidak dianggap berzina. Logika berpikir dari kalimat itu kan sedemikian. Jadi tidak boleh ada perceraian kecuali karena kasus perzinahan. Nah, ayat yang paralel dengan itu adalah Matius 19 ayat 3 dan ayat 9. Saya bacakan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Pada masa itu saudara sekalian, karena derajat wanita dianggap lebih rendah daripada pria. Kadang-kadang pria yang udah menikahi seorang wanita lalu bosen mencari alasan yang mengada-ada. Istri masaknya nggak enak, diceraikan. Lalu apa sajalah alasan yang nggak masuk akal bisa dibuat-buat untuk menceraikan istrinya. Jadi ini ditanyakan kepada Yesus, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Jawabannya tentu tidak boleh. Alasan apa saja itu kan terlalu mengada-ada. Lalu di ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, karena kata kecuali ini timbul perbedaan pendapat yang tajam bahkan di antara para hamba Tuhan dan para penafsir Alkitab. Enggak semuanya sepakat karena ada kata kecuali ini. Begini saudara, Alkitab itu pasti benar. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kadang-kadang tanggapan saya dan tanggapan saudara itu bisa berbeda. Tadi saya khotbah ini di Kedoya, setelah selesai ada yang nanya, oh Pak berarti kalau gitu Pak Ahok bener dong. Hah? Saya kan gak ngomong begitu. Yang lain bilang kalau gitu salah dong. Kenapa orang yang mendengar khotbah yang sama, satu bisa bilang benar, satu bilang tidak benar? Karena pandangannya yang berbeda. Misalnya saya sebutkan satu kalimat. Ada orang mati dilompati kucing hidup. Ada orang mati dilompati kucing hidup. Maksudnya apa? Yang pertama, ada orang mati dilompati kucing hidup. Ini kucing kurang ajar, ada mayat dia lompat. Yang kedua bisa berarti ada orang mati dilompati kucing hidup. Gara-gara dilompati kucing kaget ini orang lalu mati. Atau yang ketiga,
Ada orang mati, dilompati kucing, hidup. Mujizat itu namanya, saudara. Berarti kan kalimatnya sama tapi tanggapannya bisa berbeda. Jadi Alkitab itu selalu benar, cuma tanggapan kita terhadap firman itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Itulah sifat manusiawi. Dan kita percaya bahwa memang sumber kebenaran yang tidak mungkin salah hanyalah Allah dan firman-Nya itu. Nah, kata kecuali karena zina ini setidaknya menimbulkan dua kontradiksi atau dua pandangan yang sangat kontradiktif. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa kecuali karena zina. Kata zina yang digunakan pada ayat ini dalam bahasa Yunani berasal dari kata porneia. Ada yang menganggap porneia itu adalah percabulan atau perzinahan yang dilakukan sebelum orang itu menikah. Jadi gini, kalau seorang suami sudah menikahi seorang wanita, lalu ternyata wanita itu terbukti tidak perawan lagi setelah dinikahinya, maka dia boleh menceraikan. Karena dia sudah berzina sebelum pernikahan. Nah, saudara-saudara, pandangan ini karena disebabkan kata porneia itu, yaitu percabulan atau percabulan sebelum menikah, dibedakan dengan moikea yang adalah perzinahan setelah menikah. Jadi yang masih diizinkan itu bukan dalam masa pernikahan, tapi masih dalam masa pertunangan. Contoh yang baik yang digunakan adalah Yusuf sudah bertunangan dengan Maria istrinya, belum berhubungan seksual. Tetapi kemudian ketika Maria itu hamil, dia kan punya pemikiran, dia berselingkuh dengan orang lain. Dan karena ini sudah dilakukan sebelum mereka menikah, maka dilakukan perceraian. Nah, memang adat Yahudi zaman dulu agak berbeda dengan adat pada masa kini. Jadi ini hanya boleh dilakukan bagi istri yang kedapatan tidak lagi perawan, berarti berzina sebelum menikah dalam masa pertunangan. Boleh diceraikan. Intinya bila sudah menikah sama sekali tidak boleh cerai. Bahkan kalau pasangannya berzina sekalipun setelah menikah tidak boleh cerai. Ya kecuali kalau pasangannya mati, ya dengan otomatis dia diceraikan oleh maut, dia boleh menikah lagi. Tapi ada pandangan kedua. Pandangan kedua menyatakan begini, konteks daripada Matius 19 itu bukan pertunangan. Tapi jelas adalah pernikahan ulang setelah pernikahan yang pertama. Karena kalau saya bacakan sekali lagi Matius 19 ayat 9 dikatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini konteksnya pertunangan atau perkawinan? Perkawinan kan? Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini konteksnya perkawinan, bukan pertunangan. Lagi pula di dalam pendalaman ayat-ayat dibandingkan dengan ayat yang lain dari bahasa asli porneia ini. Porneia itu tidak bisa dipahami perzinahan atau percabulan sebelum menikah, dan moikea adalah perzinahan setelah menikah. Karena kata porneia itu sendiri sebetulnya harus dipahami sebagai percabulan dalam arti luas. Kebejatan seksual. Bahasa Inggris menerjemahkan sebagai harlotry. Bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai persundalan, pelacuran, kebejatan seksual yang luar biasa. Baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Sebab jika karena perzinahan yang luar biasa tidak boleh atau tidak dimungkinkan perceraian itu, mengapa Tuhan memakai kata perceraian ketika dia begitu geram kepada umatnya Israel? Walaupun Tuhan dengan Israel tidak berhubungan secara fisik begitu. Tapi ini perzinahan secara rohani yang dilakukan oleh umat Tuhan. Saya bacakan Yeremia 3 ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku Tuhan telah menceraikan Israel
perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Jadi ini memang simbol perlambang, tapi Tuhan melihat orang Israel itu berzina dengan menyembah ilah-ilah macam-macam, saudara. Lihat pohon nyembah, lihat batu nyembah, lihat gunung nyembah. Udah kemana-mana gitu, seperti pelacur yang kemana-mana. Udah diingatkan dan sebagainya, gak mau bertobat. Lalu Tuhan bilang, aku menceraikan Israel dan memberikan surat cerai kepada dia. Karena kasus apa? Karena kasus perzinahan. Nah saudara-saudara, jadi dalam hal ini kata porneia itu harus dilihat sebagai kebejatan, kebobrokan moral secara luas. Entah sebelum maupun setelah nikah. Dengan kata lain, perzinahan ini merupakan sebuah pola hidup, sebuah habit, ketagihan, sudah bertahun-tahun dan tidak ada niatan untuk bertobat. Seperti seorang pelacur yang melacurkan diri udah gak lihat siapa aja yang dia samber, begitulah. Mungkin karena hawa nafsunya, mungkin karena hypersex atau apa, mungkin karena masalah uang, dia mendagangkan dirinya kepada siapa saja dan udah diketahui, diampuni, berbuat lagi terus. Dan memang pada dasarnya tidak ada niatan untuk bertobat. Pola hidup, habit, ketagihan, bertahun-tahun tidak ada niat untuk bertobat. Maka dalam kasus semacam itu, ini merupakan perkecualian, kecuali karena zina. Jadi zina di sini porneia bukan berarti selingkuh sekali langsung cerai. Tidak begitu. Selingkuh 2 kali langsung cerai. Pengampunan 70 kali 7 adalah solusinya. Tetapi ada perkecualian. Nah kalau kata perkecualian itu tetap harus terbatas. Kalau saudara naik mobil di jalan tol, kan ada tanda. Ya, ada jalan untuk bisa muter, tapi ada tulisan dilarang memutar kecuali petugas. Artinya semua yang lain tidak boleh kecuali petugas. Petugasnya banyak atau sedikit? Sedikit sekali, saudara. Masalah timbul kalau semua orang yang naik mobil merasa dirinya petugas. Nah itu yang gak boleh. Sesuatu yang sangat jarang dijadikan norma yang umum, itu tidak boleh. Karena perkecualian itu amat sangat terbatas dan sedikit. Jika demikian, kenapa kok bisa sedikit? Yaitu saya katakan, karena ini bukan sekedar orang jatuh di dalam dosa, tapi sebuah pola hidup, kebiasaan, habit, menaun, tidak mau bertobat kepada sembarang orang, sudah bejat moralnya. Dan saya percaya bahwa katakan seorang suami yang berzina dengan seorang wanita, dengan berselingkuh dengan seseorang, itu belum tentu masuk di dalam zina dalam arti pola hidup yang menahun dan tidak ada pertobatan. Sehingga sebetulnya kasus-kasus ini tidak bisa diterapkan kepada semua orang yang berselingkuh. Nah berarti dalam konteks kedua ini, bila pasangan berzina, pola hidup bisa diceraikan dan kemudian dia menikah lagi. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti kalau perempuan yang dinikahinya memang hidup dalam perzinahan, maka dia tidak tergolong dalam perzinahan, dalam pernikahan yang kedua. Nah mungkin saudara bertanya, jadi sebetulnya apa kehendak Allah dalam kaitan dengan pernikahan ini? Nah di sini kita harus memahami kehendak Allah itu kalau boleh kita lihat dari 2 sisi. Perfect will of God dan yang kedua adalah permissive will of God. Apa bedanya? Perfect will of God, kehendak Allah yang sempurna adalah what God desire. Apa yang Tuhan inginkan. Sedangkan yang kedua, permissive will of God adalah what God allow. Apa yang Tuhan izinkan. Atau apa yang Tuhan biarkan. Saudara kita harus ngerti begini, kehendak Tuhan itu ada kehendak yang sempurna yang dia inginkan. Berbeda dengan kehendak yang dia izinkan atau dia biarkan. Saya ambil contoh supaya lebih jelas. Misalnya, Israel itu jadi bangsa tanpa raja. Karena Israel itu adalah kerajaan teokratis. Tapi satu kali orang-orang datang minta raja diangkat di Israel kepada Nabi Samuel. Sampai Samuel itu marah bener, jengkel bener.
Tapi Tuhan bilang jangan marah, yang ditolaknya bukan kamu, aku yang ditolaknya. Sudah, kamu ambil tabung tanduk berisi minyak urapan, urapi Saul menjadi raja. Loh, katanya Tuhan tidak setuju ada raja di Israel. Kenapa kok nabinya disuruh mengurapi? Itu bukan perfect will of God. Itu permissive will of God. Karena manusia mengeraskan hatinya, ya udah terserah. Tapi dia tidak mendapatkan berkat yang paling utama yang Tuhan rancangkan sebetulnya. Atau dalam Mazmur 106 ayat 15 dikisahkan orang Israel kemasukan roh rakus lalu minta daging dan makan daging burung puyuh yang kirim itu tanpa dimasak, langsung dimakan dengan darahnya, dan ini sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Lalu firman berkata diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dikasih atau tidak? Dikasih. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Nah, ini adalah dikasih tapi bukan merupakan kehendaknya yang sempurna. Dia sebetulnya nggak ingin, tapi karena dipaksa, ya udahlah. Dan orang tidak akan menerima berkat yang utama. Saudara-saudara, Allah itu menghargai free will, kehendak bebas manusia. Walaupun manusia bisa menyalahgunakan kehendak bebasnya. Dan kita bisa memilih pilihan yang bukan terbaik. Nah, di dalam pernikahan apa contoh perfect will of God? Yang contoh perfect adalah yang nikah tidak boleh cerai. Karena hanya maut yang memisahkan. Tapi tetap ada yang cerai itu. Gimana? Nah, itu sudah masuk kehendak Allah yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan berkata, oke, kalau kamu tegar hati, kamu cerai, ini bukan rencanaku yang semula. Tetapi aku kasih aturan, kalau cerai jangan kawin lagi. Tapi gak tahan, saya masih muda, masa gak boleh kawin? Boleh kawin sama siapa? Pasanganmu yang dulu. Rujuk kembali, waduh. Saya boleh sama yang lain gak? Gak boleh. Saudara-saudara, atau kita melihat alasan cerai yang diizinkan juga bukan karena tidak cocok, tidak punya uang, tidak punya anak, tapi kecuali karena zina, Matius 19 ayat 9 tadi. Dan kita sudah pelajari bahwa zina yang dimaksudkan adalah porneia, bukan jatuh di dalam dosa, tetapi percabulan kebejatan seksual yang menahun. Dan yang paling penting ini, tidak ada niatan untuk bertobat. Berarti bercerai dan menikah kembali sebetulnya bukan perfect will of God. Lagi pula kalau kita teliti ayatnya, yang boleh menikah lagi itu sebetulnya adalah pihak yang tidak bersalah, bukan pihak yang bersalah. Jadi begini, kalau ada seorang pria menceraikan istrinya karena dia yang berzina, suaminya yang berzina, lalu kawin sama orang lain, ini gak boleh saudara sekalian. Dia yang berzina, dia yang salah, dia ceraikan bini, dia kawin sama orang lain, gak boleh. Karena orang pada zaman perjanjian lama yang kedapatan berbuat zina hukumannya apa? Mati, dirajam batu sampai mati. Jadi yang boleh kawin lagi itu siapa? Pihak yang tidak bersalah. Begitu. Jadi suami istrinya berzina bertahun-tahun dengan sembarang orang, mungkin mendapatkan uang karena seperti pelacur begitu, dan diingatkan, ditegur, diampuni, dinasihati, nggak mau terus. Malah akhirnya kan kalau udah nekat gini kadang-kadang yang perempuan yang lari tinggalin kawin sama orang lain. Nah kalau udah begitu, apakah pihak yang tidak bersalah ini tidak boleh menikah seumur hidup? Karena kesalahan bukan pada dirinya, kesalahan adalah pada pasangannya. Lagi pula bukan sekedar karena kemanusiaan, karena logika. Alkitab bilang karena porneia, karena zina. Maka akibatnya dia bercerai, apalagi kalau pasangannya sudah nikah sama orang lain dan dia bisa menikah lagi dengan orang lain. Jadi dari dasar pertimbangan ini paling tidak ada 4 hal yang saya pikir dari pembacaan pendalaman Alkitab bahwa pernikahan kembali itu masih bisa ditolerir. Yang pertama, orang yang sudah nikah boleh nikah dengan orang lain bila pasangan sudah meninggal dunia. Kalau udah mati boleh
kawin lagi enggak? Boleh. Karena Roma 7 ayat 2-3 jelas sekali berkata, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, ya sampai ayat yang ketiga. Jadi kalau orang sudah nikah lalu pasangannya meninggal, dia tidak terikat lagi kepada pasangannya. Dia boleh menikah dengan orang lain. Jadi bolehkah orang yang sudah menikah lagi dengan orang lain? Jawabannya boleh. Kalau apa? Pasangannya sudah meninggal. Oh, saya sebel banget. Waduh, ini malas dan sebagainya. Saya mau ceraiin. Enggak boleh. Saya mau kawin sama orang lain. Kecuali pasangan meninggal. Apa boleh didoakan cepat mati? Jangan. Boleh menikah dengan orang lain bila pasangan telah meninggal. Tambahan dari saya, asal jangan diracun, saudara-saudara. Kalau diracun, saudaranya dosa. Begitu. Yang kedua, pernikahan kembali bisa dipertimbangkan, bukan harus dilaksanakan. Bila pasangannya hidup terus-menerus di dalam perzinahan, porneia, hingga akhirnya terjadi perceraian. Dan bila terjadi perceraian, pasangan yang masih hidup sebaiknya tidak menikah lagi. Atau jika pasangannya yang pertama itu bertobat, dia bisa rujuk dengan pasangannya itu. Kenapa orang yang sudah menceraikan istrinya, jangan tergesa-gesa, gerasa-gerusu, terburu-buru nikah lagi dengan orang lain. Sebab masih ada peluang untuk rujuk, saudara. Jadi kalau begitu cerai langsung beberapa bulan kemudian nikah lagi, dia akan menutup kesempatan untuk rujuk itu kembali. Dan inilah hal yang sebetulnya sulit dibenarkan. Karena Tuhan ingin orang yang sudah cerai, oke lah, cerai itu bukan kehendak Tuhan. Aku nggak setuju cerai. Tapi kalau udah kamu cerai, ya udah, jangan menikah lagi. Seorang ibu datang, dia cerita suaminya itu penjudi. Wah, udah kesel banget lah. Boleh nggak saya ceraiin dia, Pak? Umur sudah hampir 50-an. Saya tanya terus terang sama ibu itu. Ibu mau nikah lagi sama orang lain? Oh enggak, saya mau cerai aja. Kalau nggak ada rencana nikah lain, udahlah urungkan aja niat. Begitu. Dan sebaiknya ya berdoa, berusaha dan sebagainya sampai akhirnya suami bertobat. Bukan menceraikan lalu mencari orang yang lain. Syukur dia mau menerima saran dan kemudian saya doakan. Tapi apakah semua orang bisa menerima pandangan saran semacam ini? Kalau orang hatinya keras tentu dia tidak mau. Tetapi memang sebaiknya tidak menikah lagi atau rujuk dengan pasangannya. Namun rujuk tidak bisa dilakukan bila yang bercerai itu sudah menikah lagi dengan orang lain. Saya bacakan Ulangan 24 ayat 1-4. Ulangan 24 ayat 1-4. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Jadi ada suami istri, istrinya diceraikan oleh suaminya, dikasih surat cerai, lalu istrinya ini kawin lagi sama laki-laki yang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini, berarti suami kedua, tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi keluar dari rumahnya. Jadi laki-laki yang kedua ini juga ternyata tidak suka diceraikan lagi pada pernikahan yang kedua. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati,
ya, bahkan sampai mati sekalipun, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau udah cerai, lalu ini sudah kawin sama orang lain, lalu suami yang kedua itu menceraikan dia lagi atau bahkan mati, dia nggak boleh balik lagi. Itu sebabnya kenapa saya tadi bilang, kalau misalnya orang sudah berzina, lalu kemudian dia ceraikan pasangannya, lalu dia nikah sama orang lain, ya udah, maka pasangan yang tidak salah ini boleh nikah sama orang lain, karena dia tidak boleh balik, saudara. Tapi selama dia belum nikah sama orang lain, diharapkan menahan diri, mengampuni, mendoakan supaya dia bertobat. Kalau dia bertobat, rujuk begitu. Tapi kalau gerasa-gerusu kawin, kapan kesempatan untuk rujuk itu bisa dimungkinkan? Berarti pernikahan kembali bisa dilaksanakan bila pasangan telah meninggal. Yang kedua, bila pasangan hidup terus-menerus dalam perzinahan hingga bercerai, apalagi kalau dia sudah menikah dengan orang lain. Yang ketiga, pernikahan kembali bisa dipertimbangkan kalau ada seorang yang beriman kepada Kristus lalu diceraikan oleh pasangannya yang tidak beriman. Dia tetap memilih setia kepada Kristus walaupun diancam. Jadi dia bukan menceraikan, dia diceraikan oleh pasangannya yang tidak beriman kepada Kristus. Perceraian harus datang dari pihak yang tidak beriman, tidak boleh datang dari pihak orang Kristen. Maka setelah perceraian orang itu tidak lagi terikat. Saya memahami tidak lagi terikat dalam pernikahan dengan pasangannya, berarti dia bebas, bisa menikah lagi dengan orang yang lain. Saya bacakan 1 Korintus 7 ayat yang ke 12 sampai 15. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Begini, ada suami istri, kedua-duanya bukan orang Kristen, saudara sekalian. Tapi setelah nikah 5 tahun katakan, istrinya itu satu kali diajak temennya pergi Natalan. Kok senang dengan lagu-lagu pujiannya, dengan khotbahnya. Datang lagi, sampai akhirnya bertobat, percaya Yesus, dibaptis. Ke gereja dia. Setelah beberapa bulan dia jadi orang Kristen, suaminya dengar, ngamuk dia. Dipukulilah istrinya, diancamlah, dianiayalah, pokoknya segala macam. Suruh meninggalkan Yesus. Tapi istrinya berpikir, aku harus lebih setia kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab kalau aku meninggalkan Kristus, ini berkaitan dengan keselamatan kekal. Dia bilang, saya mau percaya Yesus, saya mau hidup rukun. Dan saya ingin bahkan kalau kamu bisa, kamu percaya kepada Tuhan. Suaminya bilang, pokoknya kalau kamu tidak menyangkal Yesus, aku ceraikan. Aku gak mau cerai, pokoknya aku ceraikan. Aku mau kamu percaya atau setidaknya mengizinkan saya kebaktian. Lalu kalau sudah gak bisa disepakati, diceraikan oleh suaminya. Berarti dia kan korban, saudara sekalian. Diceraikan oleh suaminya. Apalagi suaminya udah nikah lagi begitu saudara dengan orang lain. Maka orang inilah yang ke gereja setahun 2 tahun, lihat ada pemain musik, usia sudah banyak, jomblo. Lalu mulai dekat-dekat begitu saudara ya. Dia suaranya bagus, minta diiringi, lama-lama jatuh hati. Lalu minta didoakan pernikahannya, boleh atau tidak? Dalam hal ini boleh. Karena dia sudah tidak terikat lagi kepada pasangan yang tidak seiman itu.
Dan kemungkinan yang keempat, pernikahan kembali masih bisa dilakukan, ditolerir bila pernikahan dan perceraian itu terjadi ketika keduanya belum mengenal Yesus, ketika mereka masih beragama lain. Sudah suami istri, udah sah saudara, tapi belum kenal Tuhan, nikahnya juga di KUA misalnya. Tapi di kemudian hari mereka bercerai juga belum jadi Kristen. Ya. Lalu gara-gara cerai itu, aduh frustrasi misalnya istrinya mau bunuh diri. Ada temennya, nasihati dia, ajak ke gereja, lama-lama dia bertobat. Lalu kemudian 1-2 tahun kemudian ketemu dengan anggota Komsel. Seorang pria yang mengasihi dia, tulus. Boleh nikah lagi enggak? Boleh, karena apa? Yang perempuan itu dulu sudah menikah tapi belum hidup di dalam terang firman. Belum mengerti kebenaran. Sehingga bisa ditolerir akan hal ini. Saudara-saudara, jadi kalau kita bilang, pokoknya kalau orang sudah cerai gak boleh nikah kembali. Kita harus lihat dalam pelayanan pastoral ada kasus-kasus yang unik yang kita harus menyelidiki secara seksama. Sehingga sebetulnya kalau saudara tanya, yang dilakukan ini benar atau tidak? Saya jawab saya gak terlalu tahu karena saya tidak melakukan konseling pribadi, pendalaman sehingga kita hanya tahu sepintas. Kalau tahu sepintas sulit saudara sekalian. Jangan-jangan keputusan kita salah. Tapi kalau kita sudah melakukan pendalaman, pembicaraan bahkan kepada kedua belah pihak, kita bisa mendudukan ini dalam posisi mana. Konklusi sekarang. Saya akan kasih kepada saudara 3 gambaran lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ya. Yang hijau memang kehendak Tuhan, yang merah jangan dilakukan. Yang kuning ini bukan kehendak Allah yang sempurna, tapi kadang-kadang nasi udah jadi bubur jangan dibuang lah. Ya udah gimana supaya cari solusi yang lebih baik begitu. Oke, yang pertama, yang hijau. Orang yang menikah tidak boleh bercerai. Amin. Amin. Boleh nikah lagi kalau pasangan sudah meninggal. Catatan saya, asal jangan diracun. Begitu ya. Ini hijau, ini saudara sekalian. Menikah tidak boleh cerai, boleh nikah lagi jika pasangan sudah meninggal. Sekarang lampu kuning. Lampu kuningnya apa? Kalaupun Tuhan udah bilang jangan cerai, tapi kamu masih cerai, itu bukan lampu hijau, itu lampu kuning, permissive will of God. Karena kekerasan hatimu, kata Tuhan. Dan alasannya bukan karena alasan-alasan yang lain, hanya karena zina, porneia. Yaitu perzinahan, kebejatan moral, menahun, tidak mau bertobat, menjadi pola hidup, sudah tidak bisa diperbaiki. Nah itu alasannya. Atau diceraikan oleh orang yang tidak beriman. Dia cerai, boleh nikah lagi enggak? Kalau kasusnya itu karena diceraikan oleh orang tidak beriman, ya boleh. Jadi mengeneralisir, pokoknya enggak boleh kawin lagi. Kita harus lihat dalam kasus pastoral, apa penyebabnya? Sebab kalau tidak, saya percaya perceraian adalah dosa. Tapi saya juga percaya bahwa perceraian bukan dosa yang tidak terampunkan. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih karunia. Anaknya bisa salah. Jangan sengaja berbuat salah. Tapi kalau sudah salah, selalu ada kasih karunia yang Tuhan mau berikan supaya orang itu bertobat kembali pada jalan yang benar. Tetaplah dalam keadaanmu semula ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Contoh, di suku-suku terasing itu biasanya kepala suku istrinya bukan satu loh saudara. Istrinya banyak. Atau jangan begitulah, Pak Haji istri 4, sah kan? Lalu jadi Kristen, mana yang harus diceraikan? 3 yang lain harus diceraikan. Yang pertama, pada yang membawa dia kepada Kristus yang paling muda. Nah ini kan sulit saudara sekalian. Dalam percakapan pastoral ada kasus-kasus yang rumit. Yang kadang-kadang kita juga gak paham. Ya jadi doa aja. Nah paling ini jadi gak enak juga. Ternyata waktu dia ke gereja Pak Haji dengan 4 istri. Begitu saudara sekalian. Waduh, gimana menjelaskannya? Ya udah, terima keadaan apa yang ada.
Tapi kalau kejadian semacam itu kan langka. Mungkin istri yang pertama nggak mau lagi karena suaminya udah percaya kepada Yesus. Dianya nggak mau percaya, dia cerai. Kedua, ketiga cerai. Yang keempat sudah Kristen, mau sama-sama. Ya udah, kita nggak bisa bilang mesti begini, mesti begitu dan sebagainya. Udah didoain saja, nanti yang di atas ngatur semuanya gimana. Begitu saudara, ya. Kalau empat-empatnya nggak mau diceraikan gimana? Ya udahlah, karena udah terjadi hal semacam itu. Maksud saya, nasi sudah jadi bubur. Kita nggak bisa, ini harus cerai, ini harus cerai, ini harus. Wah saudara, udah punya anak-anak, bagaimana dampaknya? Saya mau bilang, kalau orang sudah melanggar firman, jadi ribet saudara. Saudara dengar penjelasan ini ternyata ribet juga ya. Karena ada, begitu lihat judul, ada orang yang konteks saya, Pak tolong kasih jawaban. Bolehkah orang Kristen yang sudah bercerai menikah kembali? Kan jawabannya gampang, cuma boleh atau tidak. Apa jawabannya Pak? Katanya. Sebelum khotbah ini nih saudara sekalian, apa jawabannya? Saya nggak bisa ngomong boleh atau tidak karena ternyata dari penjelasan ini ada banyak varian-varian yang kita lihat tidak melanggar firman saudara-saudara. Tapi kita harus mendudukkan pada proporsi yang seharusnya. Nah berarti cerai terjadi karena kekerasan hati, alasannya hanya karena zina, porneia, tidak mau tobat, bertahun-tahun hidup dalam kebejatan moral, atau diceraikan oleh pasangan yang tidak beriman. Cerai sebaiknya tidak menikah lagi. Kalau mau nikah lagi ya rujuklah dengan pasangan semula. Kecuali pasangan sudah nikah lagi sama orang lain, kan gak mungkin rujuk. Atau pasangannya memang hidup terus-menerus di dalam perzinahan, dan udah gak tahu dia kawin atau enggak, udah gonta-ganti dan sebagainya, udah kacau hidupnya. Nah sehingga hal ini walaupun bukan lampu hijau, lampu kuning ditolerir. Lampu merah yang tidak boleh menceraikan pasangan karena tidak cocok. Tidak boleh cerai karena tidak ada anak. Tidak boleh cerai karena nggak ada uang. Tidak boleh cerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Paling perpisahan sementara menunggu dia bertobat. Atau tidak boleh cerai karena ngebet pengen kawin sama orang lain, saudara-saudara. Nah ini nggak boleh. Jadi konklusinya yang boleh itu dengan siapa? Kawin lagi. Kawin lagi oke bila pasangan sudah mati. Kawin lagi oke bila mantan sudah nikah lagi dengan orang lain sehingga tidak dimungkinkan rujuk. Atau pasangan berzina terus menerus tanpa pertobatan. Atau dulu pernikahan dan perceraian sudah dilakukan di luar iman, di luar kebenaran. Dengan demikian masih ada dasar-dasar untuk kita bisa melakukan doa pernikahan. Saya berdoa dengan penjelasan ini Bapak Ibu Saudara bisa mulai menangkap, sehingga kalau ada kasus-kasus orang udah cerai mau nikah, mau diberkati di gereja atau di rumah kah dan sebagainya, lihat ini saudara-saudara. Kalau bukan karena kasus perzinahan, sebaiknya kita tolak. Tapi kalau karena kasus porneia dan benar-benar diselidiki seperti itu, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi bagaimanapun juga, itu bukan kehendak Allah yang lampu hijau. Itu adalah sesuatu yang bukan kehendak Allah yang sempurna. Kalau kita mau hidup di dalam damai sejahtera, kebenaran, tidak ribet, menikahlah sekali, setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita panggil berdiri, kita berdoa. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kita minta agar kita juga menjadi orang-orang yang setia. Godaan, tantangan begitu banyak. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk kita hidup di dalam kebenaran. Bahkan kalau
Ada di antara kita yang pernah bersalah, berdosa bahkan. Mari kita balik pada jalan kebenaran. Bapa yang setia tetap akan menunjukkan kasih setianya bagi orang yang bertobat. Sehingga kita memulai kehidupan baru di dalam Tuhan. Siapa di antara kita yang mau meneladani Bapa Sorgawi yang setia dan menjadi orang yang setia sampai selamanya? Mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kita akan persiapkan diri juga untuk perjamuan kudus. Saya mohon Bapak Pendeta Suwito Hartanto maju ke depan dan